Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi majelis ini. Catatkan siapapun yang hadir menjadi hamba-hamba yang Engkau ampuni seluruh dosanya. Engkau curahkan rahmat kasih sayang-Mu ya Allah. Jadikan yang hadir ini menjadi ahlul yakin padamu, ahli amal soleh yang Engkau terima ya Allah, ahlul husnul khotimah, dan jadikan siapapun yang hadir jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Ini live rekaman. Nah, terima kasih. Apa kabar Bapak Ibu yang baik? Masjid ini sejuk, tapi tidak ada artinya AC sejuk kalau hatinya panas. Benar? Masjid ini indah, tapi tidak ada artinya keindahan masjid ini kalau hatinya jelek. Benar? Ini karpet empuk, enak, tapi tidak ada artinya kalau hatinya pada keras. Semua ini tergantung hatimu dan hatiku. Maka Rasulullah SAW dalam sabdanya menjadi bahan peringatan bagi kita. Ala inna fil jasad mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya al qalbu. Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal daging, kalau baik baik seluruhnya, kalau jelek jelek seluruhnya. Itulah yang dinamakan qalbu. Jadi kita sibuk sholat. Apa cirinya orang yang sholatnya bagus? Cirinya adalah hatinya jadi bersih. Apa ciri orang yang sedekahnya bagus? Hatinya jadi bersih. Karena ibadah yang bagus itu membersihkan hati. Halo? Kenapa jadi melongo begini? Orang itu baru bagus akhlaknya kalau hatinya bagus. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, melainkan Allah melihat hati dan amalmu. Nah, sedikit orang yang memperhatikan hatinya, Pak. Kebanyakan orang memperhatikan casingnya, bungkusnya. Padahal dakwah Rasulullah SAW itu sasarannya hati. Kalau hati baik, baik seluruhnya. Kalau hatinya jelek, jelek seluruhnya. Dan Allah juga menilai, yang dinilai pertama adalah hati. Contoh barusan kita sholat. Siapa yang sholatnya paling bagus? Yang hatinya paling khusyuk. Banyak yang sholat, badannya ngadap kiblat, berwudu, mulutnya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Subhana rabbiyal azim,
Rabbi gfirli. Tapi hati belum tentu ingat ke Allah. Benar atau benar? Kalau sholat yang tadi hatinya ikut ingat kepada Allah, mesti akhlaknya jadi baik. Tapi kalau sholat hanya badannya saja dan mulutnya tapi hatinya tidak, ya semoga berpahala, hanya saja ya perubahannya tidak terlalu banyak. Berapa banyak yang ke masjid bertengkar gara-gara kunut, gara-gara hal-hal sepele yang sebetulnya para ulama saja tidak ada masalah dengan perbedaan ini. Tapi kita orang yang awam bertengkar. Masalah hati itu, bukan masalah kunutnya. Perbedaan pendapat, kalau pakai hati lapang, tenang saja. Yang jadi masalah kan bertengkarnya itu karena hati, betul? Nah Bapak Ibu, ada penyakit namanya penyakit tengil, penyakit hati. Ini sengaja dibuat judulnya supaya gampang. T-nya takabur, E-nya egois, N-nya norak, G-nya galak, I iri dengki, L licik. Ulangi, siapa yang hafal hadiahnya umroh? P-nya apa? Takabur. Penyakit itu Pak. E egois, N norak, G galak, I iri, L licik. Maaf ya, dibuat sedemikian rupa supaya mudah dihafalkan dengan harapan mudah dipraktekkan mengobatinya. Syarat dengar ceramah ini adalah tidak boleh ingat kepada orang lain. Jangan sampai sambil ceramah begini, oh ini persis tetangga saya. Kata tetangganya, ya Allah ini cocok sekali dengan yang di sebelah saya. Kata bapak, dengerin tubuh, ini kelakuan kamu. Kata istrinya, akhirnya datang pertolongan Allah menasihati suami saya. Pulang dari sini tidak ada yang berubah. Karena yang dipikirkan kesalahan orang lain. Orang bisa berubah, dengar ya, orang bisa menjadi jalan perubahan bagi orang lain, syaratnya berubah dirinya. Orang bisa berubah dirinya kalau dia bisa jujur melihat kekurangan dirinya. Di dalam teori pidato kalau ada yang bergerak semua lihat yang bergerak. Ya. Diam ya, apalagi sebelah saya. Jadi lupa lagi saya ngomong apa tadi. T takabur. Dalilnya berat Pak. La yadkhulul jannah. Tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga yang di hatinya ada takabur, sombong walau sebesar zarah. Ini berat. Kenapa? Buktinya Nabi Adam melakukan dosa, iblis melakukan dosa. Nabi Adam diampuni, iblis dilaknat. Apa yang membedakannya? Jenis dosanya. Nabi Adam dilarang memakan buah yang terlarang, buah kholdi itu ya. Tapi ditipu oleh iblis dengan menyebut nama Allah. Jadi Nabi Adam tuh tidak nyangka akan ada yang nipu dengan menggunakan nama Allah. Iblis dasar ya. Sehingga menyesal, diampuni. Tapi iblis diperintahkan sujud ke Nabi Adam, aba wastakbaro. Dia enggan
dan menyombongkan diri. Nah, inilah yang membuat seseorang menjadi terkutuk, nauzubillah, sombong. Apa ciri sombong? 2. Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan menganggap rendah, meremehkan orang lain. Apakah orang miskin bisa sombong? Bisa. Ciri orang sombong itu adalah tidak suka kepada agama, tidak suka kepada Allah, tidak suka kepada Nabi, kepada para ulama. Dia tidak suka dengan Al-Quran, tidak suka majelis ilmu, tidak suka. Karena apapun yang berbau kebenaran, dia tidak suka. Kenapa? Karena dirinya sudah merasa benar. Makanya orang-orang yang sombong itu tidak mau datang ke majelis taklim, tidak mau. Kalau dia buka medsos juga yang dilihat yang enggak-enggak saja, giliran Bismillahirrahmanirrahim langsung di skip ya. Allahu la ilaha illa langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah begitu. Pokoknya apa yang berbau kebenaran itu ciri sombong, Pak. Orang sombong dikasih masukan tidak mau, diberi saran tidak suka, dikritik ngamuk, musuh, dianggap musuh. Padahal setiap waktu kita minta diberi petunjuk kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, benar? Kalau sholat kan minta petunjuk. Orang sombong cirinya lihat orang lain lebih rendah dari dirinya, Pak. Makanya dari cara bicara, cara duduk, cara jalan, cara nunjuk, itu akan memperlihatkan dirinya tuh lebih. Wah, seperti yang gimana? Apa sih yang mau disombongin? Apa coba? Asalnya kita ini setetes mani, benar? Ujungnya jadi bangkai, menjijikan, bau busuk. Kemana-mana kita ini bawa kotoran. Yang belum setor kan di sininya kotoran. Kenapa kita dihormati? Karena Allah menutupi aib, dosa, maksiat, kejelekan, kekurangan kita. Kalau dibuka, hancur. Semalam tidak sengaja lihat wakil bupati titik-titik, hancur sekarang, kedapatan di kamar hotel dengan yang bukan istrinya, istri orang. Katanya yang merazia itu tidak tahu ini wakil bupati. Sepertinya tidak sengaja, Allah yang mengatur segalanya. Baru siangnya dihormati, sorenya menteri naik mobil dihormati, keluar borgol. Gampang bagi Allah, betul? Yang sekarang dihormat siapapun karena Allah tutupi aib, termasuk yang sedang ceramah ini. Kenapa saya diundang ceramah di sini? Kenapa Bapak Ibu datang mau mendengar? Karena yang sedang ceramah ini ditutupi oleh Allah aibnya, dosanya, kekurangannya, kejelekannya, kesalahannya. Itu. Kalau dibuka aib saya, bubar seketika ini. Makanya jangan petantang petenteng. Mudah bagi Allah membuka aib kita. Itu lihat, Jenderal buka aib. Nah, Hakim Agung dibuka dikit, langsung hina. Benar? Kenapa Bapak dihargai oleh istri? Karena istri tidak tahu kelakuan Bapak yang sebenarnya. Langsung nunduk semua. Kenapa nih wajahnya jadi stres semua? Takut kebuka ya. Kita tuh benar-benar ditutupin oleh Allah, Pak. Makanya nggak usah petantang petenteng lah.
Dibuka aja langsung ngejungkel kita ini ya. Udah gaya-gaya pakai tas Herpes. Apa? Herpes ya? Sekarang jadi menderita tuh Pak gara-gara tas itu ya. Udahlah, mendingan jadi orang tawadu, rendah hati. Nggak usah petantang petenteng. Dikasih COVID aja kemarin ngejungkel kita ini ya. Mau otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, kena COVID langsung ngejungkel Pak. Virus kecil saja membuat kita ketakutan semuanya. Makanya Rasulullah SAW bersabda seperti ini, wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tiadalah orang yang rendah hati karena Allah kecuali Allah mengangkat derajatnya. Jadi mulia itu bukan dengan harta, gelar, pangkat, jabatan, enggak lama lah. Beregegeh di pensiun juga udah susah beregegehnya ya. Mulia itu diangkat derajat itu bukan dengan pangkat, bukan dengan jabatan, bukan dengan sok hebat. Diangkat derajat itu dengan tawadu, rendah hati. Cirinya adalah selalu rindu nasihat, kebenaran, dan tidak merasa lebih dari orang lain. Lihat orang lain cari kelebihannya nih, muda-muda berarti dosanya lebih sedikit dari saya. Lihat yang sudah sepuh, nah ini nih sudah tua-tua berarti amalnya lebih banyak dari kita. Gitu, jangan kebalikan, ini udah tua nih banyak dosa. Lihat yang tergelincir, siapa tahu bisa tobat sesudah ini. Kan ada tuh Bu yang ditangkap, masuk penjara ibu-ibu, dan di penjara hafal Quran. Tuh. Kenapa ibu-ibu ini belum hafal Quran? Karena belum. Masa belum di penjara? Belum menghafal, sederhana sekali. Dasar dengki ini, pengen orang lain sengsara. Ayo, mungkin tukang dagang itu lebih mulia dari kita tuh yang dagangannya diangkut sana sini, setiap langkah menggugurkan dosa, capeknya mencari nafkah. Mungkin ada yang kelihatan biasa-biasa tapi di sisi Allah mulia karena sangat berbakti ke orang tua. Mungkin cleaning service lebih mulia daripada bosnya karena selama membersihkan toilet itu hatinya tuh ya Allah, hati kecil ya Allah, saya lebih banyak, lebih kotor. Kita tidak tahu derajat tiap orang, benar? Maka sudahlah, jangan meremehkan orang lain. Ini di kantor bersih penting tidak? Penting sebuah kantor bersih. Berarti petugas kebersihan penting dong. Penting tidak petugas kebersihan? Jadi kayak emosi kalau sendirian keras. Petugas kebersihan penting. Berarti petugas kebersihan orang penting. Makanya kalau di kantor hanya menghormat ke atasan, tapi ke petugas kebersihan meremehkan, itu namanya bukan menghormati atasan, tapi menjilat. Orang yang menghormat atasan dengan benar itu hormat juga ke cleaning service. Ini masjid ini kalau nggak ada petugas kebersihan jelek ini masjid, betul tidak? Kalau hanya menghormat ketua DKM, menghormat ketua yayasan, menghormat imam, tapi meremehkan cleaning service itu nggak bagus. Hormat semua, kan semuanya penting di sini. Ibu jangan meremehkan pembantu ya, pembantu dengan ibu tuh hanya masalah takdir. Kalau Allah menghendaki pembantu, ibu lahir di orang tua pembantu, ibu lagi ngepel sekarang. Iya, makanya nggak usah meremehkan orang lain. 2, egois.
Koruptor egois, maling egois, penjahat rata-rata egois, Pak. Karena dalam Islam yang namanya bahagia itu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling sukses, itu yang paling manfaat. Jadi kalau orang seneng ngumpul, itu gak ada apa-apanya. Karena nilai seseorang itu dari manfaat yang bisa dia beri. Tidak ada artinya kekayaan, mau sekaya apapun kalau dia tidak suka menolong orang, sedekah. Karena nilai seseorang bukan dari kekayaan yang dikumpulkan, tapi di antaranya dari kekayaan yang didistribusikan. Tidak ada artinya gelar tinggi kalau dia tidak bermanfaat. Apa artinya? Wah, S1, S2 bahkan profesor kalau dia malah jadi koruptor. Nilai orang berilmu itu manfaat. Makanya dalam surat Ali Imran 134, Pak, ciri orang takwa, ciri orang bahagia, ciri orang ahli surga. Di sana yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wa dharra, yaitu orang-orang yang senang berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Jadi kita tuh tidak bahagia dengan banyak ngumpul-ngumpul, ngitung-ngitung, enggak, malah stres, takut berkurang. Bahagia itu dengan berbagi. Bahagia itu bukan dengan dibahagiakan, bahagia itu dengan membahagiakan. Bu, Ibu, tahu salah satu penyebab ibu di keluarga kurang bahagia? Ibu ingin dibahagiakan oleh suami, itu yang bikin ibu tidak bahagia. Maaf ya Bu, suami jenis ini, maaf ya Pak ya, ini salah besar kalau ibu ngarep-ngarep dibahagiakan oleh ini nih ya. Maaf ya Pak ya, jenis ini, oke jenis lagi. Bapak-bapak ini boro-boro ngebahagiain istrinya, ngebahagiain diri sendiri aja susah, bener gak Pak? Hah? Jangan ibu ingin bahagia, gak usah mikir ingin dibahagiakan suami atau anak. Ibu aja yang membahagiakan orang lain dengan ikhlas, ibu bakal bahagia. Ada seorang istri nangis, kenapa? Ingat anak-anaknya, anak-anaknya sudah besar, sudah pada nikah. Anak saya kemarin yang lelaki datang, Bu, habis nikah nih, saya beli HP. Buat siapa? Buat istrinya, bukan buat ibunya. Ternyata istrinya dididik, disekolahkan sampai gede, sampai bisa nikah. Udah nikah, gaji pertamanya bukan buat orang tuanya tuh, buat istrinya. Kalau ibu bapak ngarep-ngarep anak membahagiakan, kita menderita. Udah, nggak apa-apa. Anak nggak ngasih ke kita, nggak ada masalah. Terus aja kita ngasih perhatian, doa, kasih sayang. Sampai kapan? Dia udah besar, terus sampai kita meninggal. Tapi anak gak tahu balas budi, kita terus aja beri. Karena bagi kita membahagiakan orang itu amal soleh. Jelas Pak? Salah satu yang membuat Bapak kurang bahagia dalam hidup adalah Bapak ingin dibahagiakan oleh istri. Dah, kita aja. Misal nih saya lagi duduk di sini nih, terus ada WA misalkan dari istri, tolong Abah jangan sambil duduk ceramahnya, sambil berdiri aja. Saya bakal berdiri Pak. Kenapa? Karena membuat bahagia yang nyuruh ya. Jadi apa aja yang bikin istri bahagia lakukan aja. Pak, saya ingin makan sambal pedas, ya silakan. Kan yang makan beliau sendiri, itu tidak.
Udahlah, digampangin aja. Jangan suka, jangan ini, jangan serba dilarang. Kalau itu bukan masalah yang haram, ya bisa bikin bahagia. Kita mau olahraga, misal mau lari, mau bersepeda, kata istri misalkan, Pak, nggak jadi olahraga sepedanya, mau jalan kaki, tinggal jalan aja. Jangan, tadi udah mau sepeda, udah nggak usah rewel lah. Apa yang bikin seneng, gampangin. Ikut bahagia loh Pak. Itu sebetulnya, nggak usah egois. Bu, kenapa jadi pada mikir begini? Simple hidup ini Pak.